yang kecil, satu yang besar. Yang kecil-kecil itu tidak mudah lihat. Aduh. Yang besar juga lonjong. Berarti Tuhannya dua yang kecil, satu yang gede. Anak Kayak gitu Tuhanmu. Anaknya itu yang kecil-kecil dua. Yang kecil-kecil dua. Yang gede satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini soal hadis. Hadis tentang penaklukan Konstantinopel. Tunggu nih. Yang mana? Saya bacakan. Tunggu, saya bacakan. Sabar. Yang ini, Konstantinopel akan dibebaskan sebaik-baiknya pemimpin. Yang apa? Yang nomor berapa? Hadis riwayat apa? Nomor berapa? Hadis di dalam kitab sahih mana? Tunggu nih. Hadis Ahmad. Kitab Ahmad nomor? Tunggu. Aduh, ini kenapa ini? Sabar nih, sabar. Aduh, bisa panjang salimnya. Nomor berapa? Nomor berapa? Hadis nomor berapa? Gak ada nomornya nih. Masa gak ada nomornya? Hadis itu kan ribuan. Dicontoh di dalam kitab
Ahmad itu Sabar. Saya cari dulu ya. ada sekitar 6.000 hadis. Dalam kitab Sahih Muslim itu ada sekitar 5.000-an hadis. Sahih Bukhari itu ada 7.000-an hadis. Kitab Ahmad itu ada sekitar Kitab Ahmad itu ada sekitar 26.000-an hadis. Ya, Daruqutni itu 4.000-an hadis. Ya, Sunan Nasa'i ada sekitar 5.000-an hadis. Ya. Oke, sebelum kamu bertanya, kamu persiapkan dulu. Ofid, silakan Ofid. Apa yang mau ditanyakan Ofid? Jadi ini aku baca buku dari ini namanya Pandangan Sufistik Ibnu Arabi kakak. Kenapa? Jadi aku baca di sini kata di sini. Kenapa? Nih ya kak, di sini disebut bahwa Syekh Nuruddin Al-Kanarani yang dipengaruhi oleh Ibnu Arabi mengatakan bahwa Insal Kamil adalah Nur Muhammad yang merupakan tempat penjemahan tajalli asma dan sifat Tuhan yang paling menyeluruh yang dipandang sebagai khalifah Allah di bumi. Hakikat Nur Muhammad sesungguhnya mempunyai dua dimensi hubungan. Yang pertama adalah dimensi kealaman sebagai asas pertama penciptaan alam, dan yang kedua sebagai dimensi kemanusiaan, yaitu sebagai hakikat manusia. Di sini berarti kalau di sini kak dalam ilmu makrifat tertinggi di Islam, apakah Nabi itu Nabi Muhammad atau itu bisa disebut adalah tajalli Allah, atau itu Ilmu ma'rifat itu nggak ada diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan hadis. Sumber Islam itu Al-Quran dan hadis. Ulama manapun boleh berpandangan apapun. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu tidak representasi Islam, tapi representasi pandangan mereka sendiri. Dan saya adalah seorang muslimah yang sangat kritis terhadap pandangan siapapun. Karena apa? Al-Quran dan hadislah yang menjadi panduan berkeyakinan. Kalau ada dalilnya di Al-Quran dan hadis, silakan. Di dalam Al-Quran dan hadis, Nur Muhammad pun adalah ciptaan. Tapi dia sebut tajalli gitu kak di sini. Berarti nggak gimana? Itu pandangan orang yang dikatakan sebagai ulama yang memiliki pandangan sendiri, dan Nabi Muhammad tidak pernah katakan itu, kecuali Rasulullah SAW sendiri mengajarkan itu. Bahkan adakah sahabat yang mengajarkan seperti itu? Adakah Abu Bakar Siddiq mengajarkan itu? Dan kami umat Islam, semua ritual keagamaan kami ini adalah peninggalan dari para alim ulama kami. Dan kalaupun ada Ibnu Arabi, siapapun itu, dan anggapannya begitu, itu adalah pandangan dia, dan itu bukan agama Islam, tapi sudut pandang orang lain terhadap agama Islam. Dan tidak ada istilah Tuhan selain Allah. Apapun pandangan Ibnu Arabi itu tidak meletakkan Nabi Muhammad sebagai entitas pencipta. Iya. Tapi kalau kata Munif sendiri kan, misalkan aku baca juga nih ya kak dari bukunya nih nah disertasi dia nih waktu dia PhD nih ya. Di sini salah satu dia bilang itu kan yang kamu bawa itu adalah pandangan orientalis. Munim Siri itu boleh dikatakan sebagai orang yang terpapar orientalis. Dan apapun pandangan Munim Siri, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu tertolak. Karena kalau kita bicara, bahkan skolar-skolar Kristen pun mengatakan Yesus itu mitos. Enggak, itu bukan dalam monolog. Ada. Enggak gini, F-Covid. Pandangan orang-orang yang dianggap berilmu, ya, itu tidak bisa dijadikan absolut landasan dalam berkeyakinan. Landasan berkeyakinan itu bukan pandangan orang yang dianggap berilmu, tetapi adalah kitab suci. Itu landasan agama. Nah, kitab suci itu dipahami oleh orang-orang yang dikatakan berilmu. Maka representasi mereka itu, jikalau bertentangan dengan isi kitab suci, maka mereka bisa dikatakan salah atau bisa didiamkan. Kenapa? Nggak perlu diterima, kecuali pemahamannya adalah bahwa Allah menciptakan kehendaknya itu tajalli. Oke, nggak masalah. Sifat Allah sama, yaitu tajalli. Sifat Allah itu kekal, ya nggak masalah. Tapi apakah Nabi Muhammad adalah sifat Allah? Bukan.
Nabi Muhammad itu tidak ada satupun segoblok-gobloknya ulama, sepintar-pintarnya ulama yang berbeda pendapat apakah Muhammad SAW ini ciptaan atau bukan. Dia tetap ciptaan. Yang namanya ciptaan ya bukan pencipta. Kami maaf ya, belum pernah ada pertentangan di dalam tubuh Islam yang pendapatnya itu antara Muhammad ciptaan atau pencipta, itu belum pernah. Kalau ada 10, 2, 3 orang ya orang gila lah. Jadi belum pernah nih para scholar. Bentar Ovid, gini Ovid ya, sama seperti saya mampu menunjukkan ada 5 para scholar yang beragama Kristen bergelar PhD, profesor, mengatakan Yesus itu tokoh mitos. Tapi di dalam monograf akademik atau disertasi bukan unik. Ini jurnal. Jurnal kayak gimana? Coba. Nih, saya tunjukin. Ini jurnal dari Kristen sendiri malahan. Seandainya saya kasih ini jurnal sama kamu, kamu bisa terima kalau Yesus itu tokoh mitos ya? Kalau jurnalnya termasuk gimana dulu? Apakah dia disertasi atau monograf akademik empiris? Apakah kamu cuma terima disertasi doang? Sejak kapan jurnal itu tertolak dalam kaidah akademis? Gimana nih ceritanya nih? Ya kan kalau ini Jadi kan, gini loh bro, bukan karena dia disertasi atau jurnal dia tertolak, tapi karena apakah penulisnya terpapar aliran tertentu, apakah kredibel orangnya, apakah ada orang yang dianggap scholar oleh Kristen tapi dianggap orang gila di Islam. Contoh kayak Munim Syiri misalnya, kalian menganggap dia berilmu, bagi kami dia orang sesat. Kenapa? Karena banyak pandangannya yang sudah dibantah oleh para alim ulama kami. Jadi kalau dianggap pinter sama Kristen, itu belum tentu dianggap pinter sama orang Islam. Dan lagi pula tentang agama, kami tidak berpandangan kepada disertasi. Ini contoh. Saya kasih kamu contoh ya. Jangan kamu bilang nanti jurnal, oh nggak laku jurnal. Ini namanya kamu apa ya, standar ganda kamu nih. takutnya Saya bikin nanti sama kamu. ya saya Tapi lihat saja, saya orang yang tidak suka bertele-tele, Ovid ya. Saya orang Islam, nggak suka bertele-tele ya. Saya nggak suka bertele-tele, nggak suka juga inkonsisten ya. Kalau saya iya katakan iya, enggak katakan enggak ya. Nih. biasa lihat dulu sama bagaimana. Dan bukan kamu yang menentukan benar atau salah, tetapi yang menentukan benar atau salah adalah faktanya. Faktanya benar atau enggak, alasannya benar atau enggak, itulah Ovid. Ya jadi kebenaran yang kami sampaikan di publik ini bukan penilaian kamu. Maksudnya gini, bukan karena kamu bilang benar maka dikatakan benar, bukan karena kamu bilang salah dikatakan salah, bukan. Tapi benar dikatakan benar kalau sesuai fakta. Dan pada faktanya pandangan bahwa Nabi Muhammad itu tajali segala macam itu nggak ada dalilnya di Al-Quran dan hadis. Itu fakta ya. Nah ini kamu lihat ini. Ini adalah bantahan dari seorang Stefanus Kristianto, jurnal ilmiah ya, yang jurnal ilmiahnya ini Jurnal Teologi Aletheia volume 17 nomor 9 September 2015. Di dalam jurnal ini si penulis jurnal membuka aib agamanya sendiri dengan menunjukkan ada fakta-fakta konkret bukti kalau Yesus tidak bisa dikatakan tokoh historis. Kenapa? Karena memang tidak ada fakta arkeologis tentang keberadaan Yesus. Nih, siapa orang yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah mitos? George Albert Wells, lahir 1926, seorang profesor emeritus Jerman di Inggris, adalah seorang tokoh yang unik. Sebab meskipun dia bukanlah seorang yang terlatih dalam bidang perjanjian baru atau studi klasik, tetapi tulisannya menunjukkan dia memiliki pengenalan yang cukup mendalam terhadap kesarjanaan perjanjian baru. Ia merupakan pendukung teori Kristus mitos. Nih, dia seorang profesor. Loh, dia teori bukan setiap ilmu pengetahuan itu juga teori. Teori itu bisa dijadikan hukum kalau tak terbantahkan. Gimana sih emang masalah teori? Emang teori itu bukan kebenaran gitu? Emang kenapa kalau teori? Teori emang definisi teori apa? Definisi teori apa, Bit? Ya, kok nih ya Kak, kalau aku Nggak usah, enggak. Kita gini, definisi teori. Kalau kamu bilang teori itu emang teori salah. Kamu tahu belajar matematika juga ada teorinya, salah gitu. ya harapan Emang kenapa kalau teori? Emang kalau teori kenapa gitu? Jadi kalau teori itu salah gitu. Gini ya Kak, Gini loh, nih
Tunggu dulu, standby dulu. Nih kita lihat nih ya. Kita lihat lagi nih. Nama Kalau jurnalnya kamu apa? Aku mulai baca dari tadi udah ditunjukin, makanya bentar kamu dulu. ambil ini. Iya, namanya ntar dulu nih. Yang Nih, nih. Namanya apa judulnya? Miss. Nih kamu cari nih, ini nih. Nih, Jurnal Teologi Aletheia volume. Itu kak, mistikis itu. Kamu tuh ngerepotin ya, Fit ya, ngerepotin loh. Masa katanya udah sering baca buku dan jurnal kayak gini aja masih. Kalau kamu skeptis ini sama jurnal yang aku bawa, ngapain kamu percaya Bible yang penulisnya nggak jelas? Enggak, Itu ada kalian penulisnya percaya. kak. Siapa Ada penulisnya? Siapa penulisnya? Ini bentar ya. Coba nih. tunjukin datanya. Penulisnya siapa? Sebutin nama penulis Lukas siapa? Nih, bentar. Ya, ini aku kasih deh nih ya kakak. Ya, an introduction to the New Testament, the Abridged edition, Raymond Ebron. Nih, penerbitnya Yale University, New Haven, London. Iya, penulisnya dikeluarkan oleh University London. Terus penulis Lukas siapa? Dari Yale University Uni. Iya, mau dari Birmingham kek, mau dari Oxford kek, mau dari Cambridge kek. Yang menulis Bible siapa? Itu pertanyaannya. Ya, nih langsung ya, nih Markus. Ini disusun tahun 60 sampai 75 Masehi. Yang menulis Lukas siapa? Ini Markus, ini penulisnya Markus. Berarti orang Kristen selama ini salah mengatakan bahwa penulis Lukas itu adalah Lukas. Ternyata Markus. Oke. Ya, Apa penulis bukti-bukti kalau Lukas. Ini gimana sih ini orang? Ini kakak. Makanya Fit, kalau diskusi sama saya itu dengarkan baik-baik pertanyaannya. Oke. Siapa yang mengatakan bahwa penulis Lukas itu si Lukas? Yang mengatakan namanya siapa? Ini bukunya nih. Iya, enggak bukunya. Orangnya siapa? Nama orang Lukas penulis. sendiri. Yang mengatakan bahwa penulis kitab Lukas adalah Lukas, namanya siapa orangnya? Ya ini kan ini Yale University. Ya Allah Robbi, ini orang ngerti gak sih? Yang mengatakan penulis Lukas adalah Lukas, orangnya siapa? Kita mau uji. Ini masa kamu nggak percaya dengan Saya bukan nggak percaya dengan buku-buku yang kamu tunjukin. Saya orangnya akademis. Yang saya tanya itu, buku itu ditulis sama siapa? Ngerti nggak? Ini nih. Oh, ngapain ini. coba tunjuk-tunjuk buku tapi nggak baca keseluruhan, nggak mempelajari dan Raymond E. mengkaji. Brown. Nih Raymond E. Brown. Nah, nih, Kak. siapa namanya? Siapa Raymond namanya? E. Brown. Raymond Si E. Brown. Raymond itu tahu kalau penulis Lukas ada Lukas ya dari mana? Ya dia meneliti sejarah kakak. Iya, dari mana? Sejarah mana yang diteliti? Coba Nah, ya gimana? ini. Carikan babnya dan paragraf ketika dia meneliti bahwa penulis Lukas adalah Lukas. Coba. Dia tahu dari mana? Nih bentar, aduh. Ini yang jelas aku belum ini jelas dia kasih tahu bahwa penulis ini. Aduh ya Allah, Opit, saya ini akademisi, Opit. Saya jangankan buku dan keluar dari fakultas yang kamu tunjukkan, dari Oxford aja buku keluar. Kau pikir aku langsung, oh iya aku percaya dan beriman. Kita nih akademisi. Akademisi itu kritis. Ketika ada seorang yang dikatakan sebagai PhD, profesor, yang kita lihat itu adalah faktual dari pemaparannya. Contoh, si Brown ini tahu penulis Lukas itu dari mana. Dia meneliti apa, manuskrip apa yang dia teliti sehingga dia bisa memastikan bahwa penulis Lukas adalah Lukas. Itu di sini tunjukin. Loh, ya udah tunjukin buku sejarah apa yang mengatakan bahwa kitab Lukas ditulis sama Lukas. Buku sejarah apa? Siapa sejarawannya yang menulis? Apa yang menulis itu? Opit, lu ngapain baca buku kalau lu nggak ngerti isi bukunya? Ya itu mau ngasih tahu bahwa penulis apa perjanjian baru itu tidak ada nih. Kata siapa? Ya kata dia itu teori itu. Teorinya teori. Tadi lu mengkritisi teori, sekarang lu bawa teori. Monograf akademiknya masa itu dibilang? Iya, monograf akademik kek, mau apa kek. Yang saya tanya adalah, itu sepenulis buku itu, gini ya, kalau diskusi itu bukan klaim yang paling utama, tapi pembuktian dari klaim. Klaim itu di awal cuma sedikit aja. Tapi yang paling banyak dalam diskusi yang harus kita lakukan mengedukasi adalah memberikan bukti. Contoh nih, kayak saya nih. Saya katakan kenapa terpercaya pernyataan para ahli bahwa Yesus adalah tokoh mitos. Nih alasannya nih. Alasannya nih. Nih ya. Nih, lihat nih ya. Ya aku udah download nih
Ini lihat abstraknya nih. Saya nggak peduli lu mau download kek, mau apa kek. Yang Ya, saya tanya itu jawab pertanyaan saya. Saya ini bukan orang goblok yang bisa dibodoh-bodohi. Nih, di dalam buku ini kalau kau tengok Ovid, ya, di sini ini kalau kita lihat gelarnya, gelar orang yang menyampaikan bahwa Yesus adalah mitos, itu nggak main-main loh, ya. Nih, ini bahkan ini alasan, nah ini baru nih pembuktian nih. Alasan Wells yang ketiga ialah bahwa tidak ada indiksi bahwa Yesus harus diperlakukan sebagai tokoh historis. Ini alasan. Ini baca dan abstraknya, dulu Kakak. saya ajarin kamu secara diskusi seorang akademisi. Ketika kita membaca jurnal, walaupun labelingnya Scopus nomor 1 paling banyak dilihat dan itu terverifikasi oleh banyak, kita sebagai akademisi nggak latah, kita mengkritisi. Oh ya, kenapa si Wells ini percaya bahwa Yesus adalah tokoh mitos? Kita baca isinya, lalu kita pakai otak kita memikirkan dan merenungkannya. Ternyata alasan Wells yang ketiga ialah bahwa tidak ada indiksi bahwa Yesus harus diperlakukan sebagai tokoh historis. Di dalam bab 8 bukunya, Wells menulis bahwa beberapa sejarawan Roma menganggap Hercules sebagai tokoh historis. Nah, artinya dia menggunakan sudut pandang orang-orang Romawi bahwa Hercules itu sama seperti Yesus dianggap sebagai tokoh historis, padahal dia tokoh mitologi. Nah, lanjut di sini. Demikian pula Attis dan Horus dianggap sebagai tokoh aktual oleh beberapa penulis kuno. Beberapa bapak gereja pun menganggap bahwa tokoh-tokoh ini juga aktual, meski mereka hanya menyebutnya sebagai manusia biasa. Ini membuat Wells berkesimpulan bahwa bisa jadi kesalahan yang sama juga terjadi pada ide tentang historis. Maka di sini kita dapat kesimpulan bahwa ternyata si Wells ini menganggap Yesus tokoh mitos dikarenakan dia melihat struktur cara berpikir orang Romawi. Nah, ketika aku tanya sama kamu, penulis bukumu itu mengatakan Lukas itu ditulis Lukas, alasannya apa? Ini ya kak, kakak baca ini seluruhnya nih. Iya, kok gua yang harus baca, lu yang bawa buku. Kira ini udah baca semua, Opit. Naik ke koma, cuman kutip satu potong, ternyata dibalik nggak bisa jawab. Minimal baca keseluruhan kayak saya nih. Saya kuasai nih jurnal ini. Bahkan bukan cuma isinya apa kak? Coba jurnalnya aku udah baca nih. Jurnalnya mengatakan bahwa Yesus menurut Kristen itu bukan tokoh mitos, tetapi di jurnal ini dikatakan ada 5 tokoh besar yang bergelar profesor mengatakan Yesus mitos. Artinya point of view kita adalah ternyata tidak semua orang Kristen itu menganggap Yesus itu ada tokoh historis. Sekelas Tom Harpur, sekelas siapa namanya lagi nih? Ini orang-orang Richard Carrier mengatakan percaya bahwa Yesus itu tokoh mitos. Jadi apa maksudnya diskusi tentang tokoh mitos ini adalah bahwa ternyata sekelas scholar beragama Kristen belajar Bible juga percaya bahwa Yesus bukan tokoh historis, tetapi Yesus tokoh mitologi. Baca abstraknya kak, Itu. meskipun secara umum eksistensi historis ini bukan kebenaran dianggap aksiomatis, sejarah mencatat ada beberapa orang dari abad 8 lampau yang menyaksikan Yesus pribadi, menyaksikan bahwa sebutkan satu nama orang yang menulis sejarah tentang Yesus sebagai tokoh. Justru kalau kau baca itu si Tacitus, Flavius Josephus, Yesus itu bukan sebagai tokoh tapi sebagai oknum jahat yang dibunuh. Kamu ngerti nggak definisi tokoh dan oknum? Tokoh itu adalah orang yang diceritakan pada masa hidupnya mempengaruhi. Kalau oknum itu sama kayak Sumanto. Sumanto itu diceritakan banyak orang, sejarahnya ada. Dia pernah makan orang. Ada orang diceritakan pernah ditumbalkan, dibunuh karena pernah menghujat Tuhan. Itu bukan tokoh, itu namanya oknum. Oknum biadab. Makanya saya tanya sama kamu, ketika kamu membawa gelar PhD, saya komparasi bahwa ada yang bergelar profesor mengatakan bahwa Tuhan mitos, agamanya Kristen lagi. Tapi isi keseluruhannya itu apa ini dia jurnal? Saya lagi nggak bahas jurnalnya, saya lagi bahas isi jurnalnya, bahwa di dalam isi jurnal tersebut jujur mengatakan
bahwa memang ada tokoh-tokoh scholar yang profesor mengatakan Tuhanmu mitos. Apakah itu menjadi atau cuma pseudo scholarship kakak? Itu takutnya itu. Ngerti nggak sih orang ini diskusi ini di si Opit nih? Gua pikir lu kemana-mana tuh udah pinter, Pit. Aduh, kakak. Point of view saya adalah, dengar dulu. Point of view saya adalah ternyata bahkan menurut jurnal yang membela keberadaan Yesus sebagai fakta historis saja itu mengakui. Ini ya, kau bayangkan ya, Pit ya. Ini kan jurnal Kristen. Si Kristen ini membela Tuhannya. Bahkan dia nggak bisa hindari, dia nggak bisa membela Tuhannya dari pernyataan para ahli yang mengatakan bahwa Tuhan mitos. Kenapa? Karena dia sendiri membeberkan 5 tokoh besar yang mengatakan Tuhan mitos. Dan di antara tokoh itu ada Kristen dan bahkan mantan seorang pendeta. Nggak kaleng-kaleng loh. Ahli perjanjian baru lagi. Gitu. Pertanyaannya apakah dia bikin dalam apa disertasi atau modul akademik empiris atau bikin dalam pseudo scholarship kakak? Ini apa sih disertasi akademik? Giliran ditanya itu si disertasi itu dari mana dapat sumber penulis Lukas, ada Lukas aja nggak bisa jawab. Nah, ya itu kan meneliti, jadi kan membantah bahwa iya, dia meneliti apa? Dari mana dia tahu penulis surat ini dan iya dari kalau iya udah baca kamu gini deh, lebih baik lu mute dulu, lu baca itu buku dulu ya, biar lu tahu dari mana itu dia tahu kalau si penulis Lukas dan Lukas. Apa ini kayak gini? Teman-teman ya, baca jurnal itu bukan di penggal-penggal. Kalian mentang-mentang baca kitab kalian penggal-penggal, kalian baca jurnal juga kalian penggal-penggal. Sampaikan maksud jurnal tersebut. Jurnal yang saya bawa itu membela bahwa Yesus itu historis. Di jurnal itu bahkan dia jujur mengatakan memang ada 5 tokoh yang mengakui Yesus itu mitos. Itu point of view-nya. Bukan saya bahas tentang si jurnalnya itu yang entah siapa, si Stefanus itu, bukan. Saya mengambil kutipan dari penulis jurnal yang memang mengakui secara jujur bahwa memang banyak orang yang percaya Yesus itu adalah mitos. Di antaranya para profesor dan PhD gelarnya. Nah, kalau seandainya parameter kau adalah PhD dan profesor, kau makan itu data. Akui sudah Tuhan kau mitos. Enggak, itu nih ya, nih siapa nih? Ini Luka Avasikian, the fellow worker and traveling companion of Paul, less well attested Assyrian from Antioch. Tuh. Apa? Jadi Luka seorang fisika, nih aku translatein deh. Apa sih Ovid? Yang saya tanya itu, disertasi itu meneliti apa sehingga dia tahu kalau Lukas ditulis Lukas? Dia meneliti siapa perjanjian baru ini, siapa aja penulisnya, apakah ini anonim atau tidak. Ya dari mana dia tahu kalau itu Lukas? Ya makanya dari mana dia tahu kalau penulis Lukas adalah Lukas? Kok bisa tahu dia? Yang dia teliti apa? Hantu yang diteliti dia? Goa? Enggak. Apa? Enggak, ya itu karena apa? itu pernah ada di apa sih? Apa yang diteliti dia? Mak. Ini modal apa? Ini kakak Luka. Ya ini, apa yang ditelitinya apa? Dia teliti apa? Ya menyatat kehidupan tentang Yesus Kristus. Yang dia teliti apa? Kok bisa dia tahu kalau penulis Lukas adalah Lukas? Ya, aduh. Hai, udah turun dulu baca itu jurnal sampai habis. Ini nih, kalau jadi Kristen itu kadang-kadang memang wajib Majang. Hai. Memang bahaya ini, merusak peradaban ini. Jangan mentang-mentang ada sebuah disertasi yang diklaim itu adalah benar lalu kau bilang itu semua isinya absolut benar. Hei, hantu belau. Kita lihat dulu isinya. Apa alasannya mengatakan bahwa itu adalah begitu? Teorinya kita lihat dulu, cross check dulu. Apa alasannya? Sentimental atau doktrin? Bapak-bapak gereja aja nggak tahu siapa penulis Lukas. Kok pula orang-orang yang muncul mengaku PhD dikatakan profesor bilang?
Kalau Yesus dikatakan tokoh mitologi, itu bukan sebuah karangan atau alasan, sesuatu yang tidak beralasan. Kenapa? Memang sampai detik ini tidak pernah ditemukan fakta historis arkeologis tentang Yesus, bukti-bukti empirik, kecuali pernyataan seorang bernama Tacitus Flavius Josephus. Masalahnya adalah orang bernama Yesus pada waktu itu banyak orang bernama Yesus. Dari mana kalian tahu yang ditulis Tacitus itu adalah Yesus anak Maria, bukan Yesus palsu? Hah? Kayak mana Tacitus sama Flavius Josephus itu? Si Flavius dan Josephus bukan menceritakan tokoh, tapi oknum yang dibunuh gara-gara kelakuannya dianggap menyimpang. Kalau dia tokoh, apa yang dipengaruhi dia gitu loh. Justru makin amburadul dunia setelah keberadaan dia gitu. Ngerti nggak sih kalian itu? Kalian tuh bisa nggak sih sedikit bentar aja 2 menit pinter gitu, bisa nggak sih? Coba 2 menit aja, nggak usah pinter deh, jujur aja udah. Kalau tahu katakan tahu, kalau nggak tahu jangan sok tahu. Ditanya apa jawabnya apa. Jangan kayak gitulah. Jangan bodoh-bodohi masyarakat. Masyarakat di negara kita Indonesia tercinta ini sudah capek dengan ditipu lagi, harga sembako makin naik, ditipu lagi sama FYP TikTok kadang yang bohong-bohongan, kucing bisa bicara, kasihan mama. Ditambah lagi dengan penipuan bahwa Tuhan jadi manusia. Jangan. Kalian nggak kasihan lihat mama-mama yang udahlah mereka gajinya kecil, malah mau bikin konten juga nggak laku. Kalian kibuli lagi. Kalian bilang ada penulisnya, kalian tahu. Hantu belau. Jangan kurang ajar kali lah. Kasihan mereka udah goblok, ditambah-tambah kegoblokannya. Nanti kayak diberi bapan, nanti lagi joget-joget nanti orang Indonesia semua. Ayolah, kita di sini mengedukasi, mengajak berpikir dan kritis umat yang menonton kita, apapun agamanya, dimanapun mereka berada, bagaimanapun situasinya, kita mengajak mereka berpikir. Salah katakan salah, benar katakan benar. Pertanyaannya adalah, disertasi tentang penulis kitab Lukas itu bahwa dia adalah Lukas, apa yang diteliti? Kok dia tahu? Kok bisa tahu dia? Karena kalau seandainya kau hanya membawa kutipan para skolar, kan aku bawakan skolar mengatakan Tuhanmu mitos. Kenapa kau nggak percaya? Tuh loh, ya, itu. Jadi kalian orang Kristen yang menonton Komal ini itu diajak pintar, bukan diajak bodoh. Karena kami ini umat yang diperintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami disuruh tolabul ilmu untuk mengajarkan kembali, bukan tolabul ilmu untuk jadi membusuk di dalam diri kami sendiri, bukan. Ini giliran ditanya, dari mana dia tahu penulis Lukas adalah Lukas? Ini dari sini kakak, dia tulis kakak. Kenapa suara toa keras? Apakah Tuhan itu budak? Nah, kalau ada suara toa keras, kalau kau tanya kenapa, karena memang toa itu adalah pengeras suara, PA, dan tidak ada yang memanggil Tuhan. Kau pikir kami memanggil Tuhan? Azan itu bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil manusia untuk sholat. Sedangkan masih sudah ada suara toa aja, masih banyak orang nggak sholat, apalagi nggak ada suara toa. Karena banyak manusia punya telinga tapi tidak mendengar. Kau contohnya, mata kau buta, dan banyak ditunjukkan ilmu pengetahuan, masih juga kau bodoh. Karena kau punya mata tapi tidak mendengar, kau punya telinga tidak kau punya mata tidak melihat, kau punya telinga tidak mendengar, punya kemaluan, nggak punya rasa malu kau, Raja Padoha. Jadi ketika azan lewat toa bukan memanggil Tuhan, tapi memanggil orang-orang untuk menyembah Tuhan. Yang budak itu orang, bukan Tuhan. Begitu ya. Paham ya? Masa nggak paham bahasa aku? Aku kasih upil kok nanti.
nggak gitu, nggak paham. Itu bahasa Indonesia loh, bahasa kampung yang kupakai. Kenapa saya itu sulit menggunakan bahasa akademis dalam berdiskusi lintas agama? Karena penontonnya orang kayak Padoha, goblok. Gimana kita mau pakai bahasa sinergi, bahasa akademis seperti eksklusif, inklusif, sedangkan bahasa Indonesia, bahasa kampung aja kok masih bodoh, Padoha. Makanya saya ini memang menurunkan level. Bahasa-bahasa akademis yang saya pelajari di kampus itu kadang nggak kepake di sini karena si Raja Padoha goblok. Kenapa disembah nggak nampak orangnya? Kan goblok. Kenapa disembah nggak nampak orangnya? Kau pikir Tuhan kami orang kayak Tuhan kau yang Tuhannya orang tapi nggak nampak? Mana pernah kami mengimani Tuhan kami orang? Yang Tuhan yang adalah orang yang nggak nampak sampai detik ini, yaitu Tuhanmu. Dia orang tapi nggak nampak-nampak, tapi kau sembah. Emang kau pernah nampak Tuhan kau dari kau lahir, dari bayi sampai sekarang? Pernah kau nampak Tuhan kau? Padahal dia orang loh. Yang lucu itu adalah ketika Tuhan yang udah jadi orang nggak nampak-nampak, tapi kau sembah. Kalau kami memang bukan orang, Tuhannya emang nggak nampak. Sejak kapan Tuhan itu menampakkan diri? Sejak jadi agama Kristen aja itu. Mana pernah Yahudi mengimani Tuhan menampakkan diri? Ada-ada aja. Kau typing aja udah salah, kau bujang. Kau typing aja udah salah, bujang. Kau bilang pula orang, Tuhan kau yang orang, dek. Tuhan kami Tuhan, bukan orang. Tuhan kau ngakunya Tuhan. Tuhan kemanusia-manusiaan. Gitu. Si Omar. Kenapa sunat kalau kena tilang terus? Hah? Kenapa sunat kalau kena tilang? Tunggu. Kenapa sunat kalau kena tilang? Emang maksimal goblokmu ya Padoha ya. Padoha berhentilah makan babi ya dek. Raja Padoha, aku pikir orang bodoh itu nggak ada. Ternyata emang nggak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang goblok. Kenapa bersunat kalau kena tilang? Coba. Aduh Padoha. Aduh, biar aku nyanyikan kau lagu ya Padoha ya. Biar aku nyanyikan kau lagu dulu ya. Cek 1. Baiklah, ini khusus lagu buat Padoha. Padoha. Ketawa kau diketawakan orang, ketawa pula kau menertawakan orang yang menertawakan kau. Memang agak leon kau kutengok. Padoha, mengapa Tuhanmu sunat? Padahal itunya nggak dipakai kawin. Padoha, mengapa Tuhan kau loh? Kok ketawa kau? Diketawakannya Tuhannya. Diketawakannya Tuhannya. Kenapa Yesus bersunat? Padoha, padahal dia kena salib. Untuk apa bersunat padahal kena salib? Bukan kena tilang. Untuk apa bersunat padahal nanti kena salib? Itu baru pertanyaannya. Kok ngejek dia? Kayak gini kok, si Dosmar nih harus buka mata ini. Si Dosmar harus melaporkan orang Kristen nih. Kok dihujat Yesus?
Pertanyaannya kenapa disunat padahal mau ditilang? Bukan, kenapa Yesus disunat padahal mau disalib? Gitu. Ketawa dia. Ada aja. Apa yang mau kau tanyakan, Pak Doha? Cuma nanya aja, gadis kalau apa masih janda, udah janda. Janda pun aku 92 tahun. Dengar dulu ya. Seandainya aku janda, umurku 150, buntung kakiku dua-duanya, nggak punya tangan aku, miskin hidupku, nggak akan aku mau sama kau. Serius. Pemakan babi, busuk, nggak bersunat, busuk, menyembah orang, nggak mau aku. Nah itu kayak Karena kami umat Islam itu diajarkan mensucikan bukan cuma rohani saja, tapi juga jasmani. Pria-pria Islam itu adalah pria-pria yang memang mereka itu menjaga kebersihan. dia makan babi itu pintar-pintar orangnya. Kaulah contohnya pemakan babi. Pertanyaanmu aja. Pintar kau ini. Ini contoh pemakan babi yang pintar ini. Kayak gini. Ini contohnya pemakan babi yang pintar. Waduh. Iya pintar lah. Yaudah aku tanya sama kau. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Satu. Ya kan kamu satu. Nggak mungkin dua. Aduh ya Allah. Ya Allah. Aduh, pemakan babi. Tritunggal. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tritunggal. Udah diam dulu, aku mau nyanyi dulu. Nyanyilah. Aduh. Coba dulu nyanyikan dulu kayak judulnya. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu kata Oten yang mengaku pintar gara-gara makan babi. 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau 2000 tambah 2000, si Padoha tahu itu 4000. Gila kau. Tritunggal. Apa Tritunggal? Itu 1 tambah 1. 3 jadi 1. Makanya. Oke, berarti tadinya 3 jadi 1 menyatu gitu. Oh, 1 paket Tuhanku. 2 yang kecil, 1 yang besar. Yang kecil-kecil itu tidak mudah dia. Weh, aduh. Yang besar itu tak lonjong. Berarti Tuhannya 2 yang kecil, 1 yang gede. Itulah Kayak gitu Tuhanmu. anaknya itu yang kecil-kecil 2. Yang kecil-kecil 2, yang gede 1. Kenapa ketawa? Kayak nenek lampir ketawanya. Mana ada kayak gitu mampir. Lampir gak rupa. Mirip lampir. 2 yang kecil, 1 yang gede. Malampir ini nanti tawa ya. Iya, suka-suka kau lah. Malampir.
Emang 1+1 kenapa kau tanya kalau kau tahu? Bodoh. Iya kata kawan kau 1+1 1. Itu satunya Tuhan, itu bukan satu kesatuan, itu unity. Supaya kau tahu. Bodoh kau. Dia harus ada keunikian. Bodoh kau. Iya. Kau jelaskan dulu itu Tuhanmu itu. Tuhanku satu, cuman kamu yang nggak nyampe. Masa suaranya Rifa, badannya Rifa emang dua? Apa ini? Bro, emang suaramu sama tubuhmu emang dua, bukan Rifa doang? Saya tanya kau. Suaraku ya suaraku lah. Iya, suaranya kan sama tubuhmu sama jiwamu. Suara Ayo, kau saya tanya kau kamu. ya. Emang ada 3 Rifa? Suara Madohe itu Madohe. Iya tuh, tetap Madohe kan? Berarti kalau suara kau Udah, terdengar bodoh. di Malaysia, berarti kau ada di Malaysia gitu. Kan tetap satu dari sini kan? Itu kan Iya, kalau komputer. suara kau terdengar di Malaysia, berarti kau ada di Malaysia. Nggak perlu sampai di Malaysia kan? Hahaha lagi. Bodoh kau. Emangnya banyak Madohe saya ngomong dari sini banyak orang yang dengar. Emang banyak saya. Kan cuma satu bodohnya kau. Emang satu kau. Sejak kapan suara kau adalah Iya. kau? Suara Madohe adalah Madohe. Ingus Madohe enggak? Nah itu tuh tetap saya kan. Ingus adalah Madohe. Wah. Lampir kau. Yang enak-enak aja diskusi Ripa daripada kau. Ingus Madohe adalah Madohe. Pertanyaan receh kau. Nggak mau lagi dia jawab karena blunder. Sebelum nenek itu lahir, Garuda Pancasila sudah berdiri. Ini kan Tidak, maksudnya Ripa begini. Tuhannya kita banyak gitu, Ada maksudnya ini Ripa. bermalam di hidung. ya orang dia belum lahir Bukan itu namanya, orang pemahamannya beda bodoh. Dibilang bodoh mamanya. Kau yang bodoh. Dikatain bodoh sama orang bodoh nggak apa-apa. Orang saya satu tapi banyak yang dengar. HP banyak Iya, yang dengar. ku tanya Kan dulu. bukan banyak kan? Apakah hidungnya Tetap Madohe satu, kan? adalah Madohe? Saya bilang roh dan tubuh dan jiwamu memang kan ada 3 itu. Apakah hidungnya Madohe adalah Madohe? Bukan itu pertanyaan yang pas, analoginya nggak Apakah pas. Kau. perkataan Madohe adalah Madohe? Ya iyalah. Berarti kalau kau perkataannya jorok, yang ditangkap adalah perkataan kau. Tidak, orang saya ngomong, Loh. kalian dengar. Kan perkataan kau adalah kau. Iya. Berarti yang ditangkap kalau kau ngomong Benar. jorok, kalau masuk penjara berarti perkataan kau yang ditangkap. Karena perkataan kau adalah kau. Wah! Wah! Kan cuma satu bodoh. Perkataan Madohe adalah Madohe. Ketika perkataan Madohe menghina presiden lalu ditangkap ke penjara, maka yang dimasukkan ke penjara adalah Madohe atau perkataannya. Kan tetap saya kan. Loh, kok kau? Kan perkataan kau adalah kau. Perkataan kau lah yang ditangkap. Botol. Dah, aku nyanyikan Kau penjara gimana, kalau kau? aku dah, aku nyanyikan Kenapa ngomong-ngomong tangkap kau apa? enggak si Madohe. Diam dulu. Madohe, Madohe, hidungnya ternyata Madohe, Madohe, ingus Madohe, ternyata juga Madohe.
Tahu kau akibat ingusan Madohe? Tahu kau akibat ingus? Itu justru ada setan bermalam di hidung itu. Iya, setan yang bermalam di lubang hidung kami adalah Tuhan kalian dalam Bangsa buku setan Ayub. zaman sekarang. Oh ya, nyanyi kita. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin keluar Masa bersin jadi setan, kucing? Madohe Harimau bersin bersin sama jadi Padoha kucing. keluar Tuhan. Hacim, ada setan Jadi awas jadi di kucing. hidungku, ajib ada Tuhan Zaman di sekarang. hidungmu. Wah. Aku bersin keluar setan, Madohe Padoha kalau bersin keluar Tuhan. Hacim. Keluar kucing. Keluar kucing. Daripada manusia ngeden keluar Tuhan. Masih mending lah. Lah, masa perempuan ngeden keluar Tuhan masih mending? Yang masih mending itu makhluk keluar makhluk. Ini makhluk keluar Tuhan. Ada aja kau deh. Berarti Tuhan itu mau menyatakan diri supaya kamu. Oh berarti kalau dia nggak dilahirkan dia nggak bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Iyalah, biar tahu dia kasih cintanya. Ternyata Tuhan nggak berguna kalau jadi Tuhan, guys. Harus jadi orang dulu baru bisa menyatakan diri, guys. Kalau jadi dirinya sendiri insecure nggak bisa menyatakan diri, guys. Ya, Yesus kan bangkit. iya, mereka ngerti. Terus apa gunanya Yesus bangkit bagi peradaban? Tanya sama mamamu dulu. Kamu pakai kalender apa? Kan pakai kalender Masehi kau. Apa Tuhan gunanya mau buat waktu. peradaban kebangkitan Yesus? Iya, biar ada kalender yang kau pakai sekarang. Nggak pakai kalender pun aku tetap hidupnya, aku tetap merayakan hidupnya. Kalau nggak ada kalender Masehi nggak bisa kau Apa hitung hari guna bulan. kebangkitan Tuhan? Nggak dapat ibu kau. Itu menyatakan diri karena biar Kami bisa pakai kalender Hijriah kok. apa kalender hijriah yang nggak dipakai, yang dipakai Kami pakai kalender Hijriah kok. Kau pula yang ngatur, lucu kau. nggak Apa? dipakai. Ya apa coba jawab? Apa gunanya buat peradaban? Iya, peradabannya biar waktu ini bisa diatur karena Tuhan menguasai waktu. Sebelum Tuhan kau lahir waktu udah ada. Sekarang pakai waktu dari lahirnya Yesus. Sebelum Tuhan kau lahir kalender udah ada. Apa? Memang par. Kalender Masehi sekarang. Yang Iya. dipakai kalendernya Waktu Tuhan. Tuhan kau belum hadir sudah ada kalender. Nggak ada Nggak kalender lahir Tuhan mana? kau. Maksudnya? Nggak ada. Loh, Ada. kau pikir orang Romawi nggak ada hari libur gitu? Goblok. Kau pikir orang Romawi nggak ada yang ulang tahun gitu, nggak merayakan kelahiran Julius Caesar mereka gitu? Goblok. Mereka punya hari perayaan. Sebelum Tuhan itu lahir mereka sudah ada hari sholat apa namanya Saturnalia. Nggak pakai kalender mereka gitu. Sekarang yang dipakai kalender Masehi, yang dipakai kalender Tuhanku. Berarti Tuhan kalender. menguasai Sejak waktu kapan Tuhan zaman. kau bikin kalender? Sejak lahir dia makanya kau tahu. Sejak kapan Kalender. Tuhan kau bikin kalender? Sebelum Tuhan kau lahir Sejak dia saja, lahir. orang sudah merayakan waktu-waktu. Nggak ada urusannya itu. Membuktikan dia Tuhan. Udahlah kau nanya Tahu aja lah. Itu Udahlah menguasai waktu. membuktikan dia Tuhan. Iyalah. Gara-gara Daripada kalender, Muhammad guys. Muhammad mati. Masa Nggak Tuhan boleh bangkit. jadi Tuhan gara-gara kalender, guys? Rifa, turun dulu aku ya. Tuhan penguasai waktu. Turun kalian, malah debat kusir. Kenapa? Besok lagi ya. Mau tidur Tadi aku. coba jelaskan dulu Tuhan yang tadi kecil dua, yang gede besar satu itu gimana konsepnya? Coba jelaskan dulu. Gak enak ngomong sama kau. Kau nggak minum tua. Harusnya minum tua lah besok biar enak kita ngomong. Coba dulu jelaskan Tuhan yang dua yang kecil. Satu yang kau besar tanya? itu kayak Tuhan yang dua yang kecil, yang satu yang gede itu kayak mana? Coba dulu. Masa nggak pernah kau
kenal itu. Udah aku bilang tadi yang kecil-kecil dua, Yang kecil 2, yang besar satu. yang besar 1. Kalau yang Yang kecil besar bentuknya itu kayak di mana? tengah-tengah. Yang besar di Ini tengah-tengah. bodyguardnya ini, yang kecil-kecil Oh, yang 2 bodyguard. kecil itu bodyguardnya. Oh, Iya. kok jadi Malah ingat sesuatu? rajanya. Kok jadi ingat sesuatu aku? Ini agak tinggi rajanya. Agak Rajanya itu tinggi. tinggi. Panjang, gede. Pernah nengok apa catur, Apa? catur, Catur, catur. kayak Iya. catur. Iya, pion dua di Oh. kiri kanan. Botak-botak bulat gitu. Iya, Yang botak 2. bulat dia. Oh, yang gedenya itu kayak mana bentuknya? Kalau mau Jadi, tidur itu Trinitas. mau datang itu menghampiri. Oh, jadi kalau tidur kita didatanginya kita. Oh, jadi itu Iya. Trinitas. Disitulah dia datang. Itu Trinitas itu, Bang. Ya malam-malam itu keseringan. Oh, Nongol itu Trinitas. Nongol dia. Oh, jadi itu yang Trinitas itu ya, Bang ya? Oh. 2 kecil, 1 besar. Iya, itulah itu. Jadi, Bang, jadi yang 2 kecil ini letaknya sejajar sama atau tinggi sebelah? Sejajar itu yang kecil. Sejajar. Kalau yang besar ini siapa namanya, Bang? Yang besar? Si pion. Sivion. Oh, jadi inilah Tritunggal gitu. Berarti betul kata si JJ ya. Tritunggal itu 1 batang 2. Astagfirullah. Aku gara-gara itu loh dilaporkan sama si Dos masih jabat loh. Siapa melapor? Gara-gara mengutip perkataan si Dos masih jabat. Kristen dia, pengacara. Kan gara-gara si JJ bilang Tritunggal itu 1 batang 2 telur. Dilaporkan aku. Dibilangnya aku menghujat. Padahal kalian kan kayak gitu memahaminya. Ada-ada aja ya. Ada banyak. Nggak tahu. Jadi aku nggak tahu aku kayak mana menghujat. Iya, dituduhnya aku menghujat sama si Dosma. Coba aku tanya dulu, Bang. Jadi Tritunggal itu 2 kecil 1 besar gitu. Iyalah. Dan 2 itu botak-botak dua-duanya gitu. Sama besar dua-duanya. Yang dua-dua itu. Iya, yang 2. Yang dua ini kecil. Kecil, yang 1 besar. Yang di tengah-tengah yang iya, besar. besar. Oh, jadi inilah gambaran Bawa Trinitas. loncong dia. Lebih Oh, tinggi loncong. ini. Yang di tengah-tengah. Oh, ini gambaran Trinitas. Aduh, memang orang Kristen ini luar biasa ya. Penggambaran Trinitas itu mengingatkan aku akan sesuatu yang sudah lama tidak aku lihat. Nggak pernah. Aduh, abang minum tua dulu di bawah ya, Bang ya. Aduh, sakit kepala bunda gembala. Minum obat dulu ya. Boleh aku minum minyak cakapa ini, guys. Kuang Long, Malaysia berapa ringgit harganya nih? Mak parah, Mak. Ternyata bukan cuma si JJ yang memaknai Tuhannya kayak gitu ya, guys. Ternyata si Padoha pun memaknai Tuhannya 2 kecil 1 besar yang mengingatkanku kepada sesuatu. Aduh, parah. Aduh, lama-lama diskusi sama Oten, mereka jadi Islam, kita jadi gila. Ya, parah juga ya, guys. Mereka jadi Islam, kita jadi orang gila. Gara-gara kebanyakan berhadapan dengan orang gila. Parah kita ini ya. Mengirikan ya. Mengirikan. Ada-ada aja. Terkejut aku. Katanya begitu. Kok kayak gitu ya? Hah? Aku pikir cuma si JJ aja yang menghujat Tuhannya. Si Padoha pun katanya Trinitas. 1 lonjong, 2 kecil. Entahlah. Gak tahu laku lagi. Pusing kepala aku memikirkan itu. Ya. Aduh. Kalian ketawa. Aku sakit kepala mikirkan itu. Kena minyak mata aku. Aduh, panas. Ada-ada aja lautan nih. Aduh, ya Allah, na'udzubillah min zalik ya.
jadi penghujat mereka. Aduh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.